Episode kali ini adalah debut Sumino Ichikawa sebagai Gozyu Unicorn. Jadi mari kita bahas number one Sentai Gozyuger episode 5 versi Drausatsu. Dari awal episode kita sudah diperlihatkan Sumino yang memanfaatkan kecantikannya untuk mencari informasi tentang kasus penculikan adiknya. Kita tahu di episode sebelumnya ternyata Sumino memiliki seorang adik yang bernama Ichikawa Oto. Nah, demi mencari informasi tentang kasus penculikan adiknya di episode sebelumnya, dia sampai berhadapan dengan Ryu Soul Red. Dan kali ini, dia berpura-pura berkencan dengan dua orang sekaligus yang menjadi saksi dalam kasus penculikan adiknya. Dan di sini kita diperlihatkan kemampuan yang Sumino dapatkan dari kontrak dengan Tegasword, yaitu Sumino bisa membaca pikiran orang lain. Karena penyelidikan Sumino dirasa membahayakan dirinya, dia ditelepon oleh Pak Tokonatsu. Sepertinya Perdana Menteri ini juga peduli kepada Sumino, sementara Sumino tidak peduli apa yang terjadi pada dirinya karena baginya yang paling penting adalah mencari tahu tentang adiknya. Di sini, Pak Tokonatsu juga memberikan cincin Ryu Soul Red kepada Sumino. Yang dilanjutkan, berikutnya Sumino pergi ke kafe pemuja Tegasword. Di sini, dia bilang dia ingin bergabung ke kelompok Tono dan para pemuja Tegasword. Bahkan Sumino tidak ragu memberitahu tujuannya untuk membalas dendam pada penculik adiknya yang hilang 8 tahun yang lalu dan masih belum ditemukan sampai sekarang. Di sini juga diperlihatkan latar belakang Sumino yang dulu seorang polisi. Mungkin karena dia emosi dan menyerang orang yang dia duga sebagai penculik adiknya, padahal orang tersebut punya alibi yang kuat kalau dia bukan penculik adiknya. Oleh sebab penyerangan itu, Sumino dikeluarkan dari kepolisian. Mungkin penculiknya memiliki backingan yang kuat dari pihak kepolisian. Masih ada misteri yang dalam tentang penculikan adiknya Sumino ini. Atau mungkin Sumino keluar sendiri karena tidak percaya dengan hasil penyelidikan pihak kepolisian dan menyelidiki kasus adiknya sendiri. Akan sangat menarik kalau masa lalu Sumino ini digali lagi lebih dalam ke depannya, apalagi memunculkan mantan rekan kerjanya dari pihak kepolisian, menjelaskan lebih detail kenapa Sumino dikeluarkan dari kepolisian dan misteri di balik penculikan adiknya Sumino. Tapi perbincangan di kafe Tegasword ini terpotong karena Tono mencium bau kemunculan Noan yang merasuki salah satu teman kencan Sumino sebelumnya. Monster kali ini bernama Noshin Noan, monster usil nomor 1. Hingga terjadi kontes usil yang lumayan kocak juga. Keusilan duo kocak Rikuo dan Ryuji yang sebatas mencoret-coret bisa dihentikan dengan menimpanya dengan segudang buku yang berisi tanda tangan monster itu. Sedangkan kakek Joji dengan ide musik mengganggunya malah membawa kaset dimasukkan ke tempat pemutar CD. Jadi Sumino memanfaatkan kesempatan ini untuk mencuri ring mereka semua, mengkhianati Tono dan teman-teman lainnya sehingga Tono harus mengejar Sumino meninggalkan teman-temannya. Melihat kejadian ini, monster usil juga jadi tertarik dengan Sumino. Tapi di tengah pengejaran ini kita diperlihatkan dengan sisi lain dari Sumino, sifat dia yang sebenarnya yang selalu ingin membantu orang lain. Terlihat di sini dia langsung membantu anak kecil yang sedang terluka yang dia lihat di depannya, dan kejadian ini juga dilihat oleh Tono meski Tono berhasil ditipu lagi oleh Sumino. Hingga akhirnya Sumino ditemukan oleh monster usil dan pasukan loncengnya, tapi karena saat ini Sumino belum bisa berubah, beruntung Tono datang tepat waktu untuk membantu Sumino. Tapi malah Tono yang berhasil ditangkap diikat dengan rantai oleh monster usil itu. Kemudian entah dari mana monster usil itu bisa mendapatkan bando milik adiknya Sumino. Entah itu bando yang asli atau cuma mirip saja. Dengan menunjukkan bando itu, monster usil bisa memaksa Sumino untuk menyerang Tono dengan ancaman kalau bando yang berisi sidik jari dari pelaku penculik adiknya Sumino akan dibakar kalau Sumino tidak mengikuti perintah monster usil itu. Tapi di sini Tono bisa kembali mengingatkan Sumino mengenai apa tujuan dia sebenarnya. Tono sadar setelah melihat Sumino membantu anak kecil sebelumnya yang ternyata
Seperti yang diperlihatkan tadi, Sumino sebenarnya senang membantu orang lain. Oleh sebab itu, dia memiliki cita-cita untuk menjadi seorang polisi, untuk membantu orang. Tapi karena adiknya diculik dan belum kembali sampai sekarang, Sumino yang diselimuti oleh dendam ditambah keinginannya untuk mencari pelaku yang menculik adiknya, sehingga Sumino melupakan keinginannya sebenarnya. Oleh sebab itulah mungkin kenapa Tegasuo tidak mau bereaksi pada Sumino, karena selama ini Sumino melupakan tentang keinginan dia sebenarnya, yaitu membantu orang dan membuat orang lain bahagia. Setelah mengingat keinginannya kembali, akhirnya Sumino membebaskan Tono meski dia harus kehilangan bukti penculik adiknya. Tapi kini Tegasuo dan Sentai Ring-nya sudah merespon keinginan Sumino. Sumino akan menyelamatkan adiknya sendiri, dan kini dengan kekuatan dari Tegasuo dan Sentai Ring, dia akan melindungi dan membantu orang lain. Dari titik inilah Ring-nya mulai merespon Sumino, karena mungkin disinilah Sumino memenuhi syarat kontraknya dengan Tegasuo. Hingga kini akhirnya Sumino bisa berubah menjadi Gozyu Unicorn dan terjadi lagi pertarungan yang rusuh dan ramai karena para member Gozyuger yang lain juga datang ke sana. Kemudian pasukan lonceng juga muncul dengan satu robot raksasa yang dihadapi oleh kakek Joji dengan Tega Sword Green-nya. Dengan penglihatan tajamnya, kakek Joji bisa menghancurkan mecha raksasa tersebut dengan serangan dari lutut Tega Sword Green. Sementara itu, Sumino berubah menjadi Ryu Soul Red untuk mengalahkan monster usil tadi. Tapi sayangnya, kostum Ryu Soul Red yang muncul di sini yang digunakan oleh Sumino tetap menggunakan versi pria, bukan versi perempuan yang pernah digunakan oleh Gokai Pink. Jadi berasa aneh aja melihatnya Sumino dengan postur tubuh seperti pria. Selanjutnya dengan senjata Unicorn Drill Go, Sumino bisa menembus tubuh monster usil dan membebaskan orang di dalamnya, yang membuat Gozyu Unicorn menjadi pemenang di pertarungan kali ini. Ini adalah salah satu episode yang bagus juga dan mulai menarik mengikuti episode Gozyuger ke depannya. Apalagi menyangkut misteri tentang penculikan adiknya Sumino, yang ternyata penculik adiknya Sumino memiliki ciri fisik dia memiliki mata abu-abu, dan kita juga diperlihatkan kalau matanya Rikuo Byakuya di masa lalu ternyata dia memiliki mata abu-abu. Bahkan pengambilan gambar di sini seolah masa lalu Rikuo ada kaitannya dengan penculik adiknya Sumino yang mungkin akan menggali lebih dalam karakter Rikuo dan masa lalunya. Mungkin juga akan ada konflik antara Rikuo dan Sumino mengingat series ini ditulis oleh Inoue. Mungkin akan mengikuti kebiasaan bapaknya di seri sebelumnya, juga ada konflik dan cinta segitiga dan kesalahpahaman seperti di series yang ditulis oleh bapaknya, baik Super Sentai maupun Kamen Rider. Bisa jadi adiknya Sumino ini adalah salah satu fansnya Rikuo di masa lalu, tapi bisa jadi juga adik Sumino ini karena suatu kejadian terlempar ke dunia Noan. Dan setelah 8 tahun berlalu, pastinya adiknya Sumino udah gede sekarang. Kita nggak tahu berapa usia karakter Sumino dan adiknya, karena pas kasus adiknya hilang, Sumino sudah menjadi seorang polisi. Mulai semakin menarik kalau ada konflik internal antara member Gozyuger, ditambah Pak Tokunatsu juga semakin bikin penasaran karena minggu depan dia sudah ada di markasnya Braidan dan menjadi teroris katanya. Jadi kita tunggu saja keseruan episode minggu depan. Semoga konsisten terus semakin bagus. Kalau kalian, bagaimana menurut kalian episode kali ini? Apakah kita lanjut bahas sampai tamat tentang Gozyuger ini? Bagaimana pendapat kalian? Jangan lupa tuliskan di kolom komentar di bawah. Seperti biasa, jika kalian suka pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Thanks for watching. Sampai jumpa di pembahasan dan berita terkhusus lainnya dari Rosatsu.